Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS ya anak-anak. Melihat karena cahaya, ini berada di bab 1. Nah, sebelum lanjut jangan lupa ya anak-anak untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu update video pembelajaran dari Bu Guru. Oke anak-anak, langsung saja ya. Yuk simak video pembelajaran berikut ini. Nah, kita bahas tentang topik B ya anak-anak. Di sini melihat karena cahaya ya. Nah, di sini ada pertanyaan esensial nih. Pertanyaan esensial ini bisa kalian jawab setelah kalian mempelajari topik ini ya. Nah, pertanyaannya nanti, mengapa kita bisa melihat benda? Bagaimana cara mata kita bekerja? Yuk kita simak dulu ya. Nah, anak-anak coba perhatikan ya. Di sini ada Aga, Mia, Dara, Ian, dan Banu. Mereka itu sedang bermain di halaman sekolah ya. Nah, di sini mata Aga ini ditutup kain dan dia harus mencari teman-temannya anak-anak. Nah, Aga tidak bisa melihat karena gelap. Sebenarnya, bagaimana mata kita bisa melihat anak-anak? Mengapa jika gelap kita tidak bisa melihat? Yuk kita pelajari bagaimana mata bisa melihat benda ya. Nah, di sini mari mencoba, nanti kalian bisa praktekkan ya di sekolah atau di rumah bersama dengan orang tua ataupun bersama dengan gurumu ya. Bagian mata dan fungsinya. Nah, ada bagian-bagian mata nih anak-anak yang terlihat oleh kita ya, namun ada juga yang tidak. Nah, apa sajakah bagian mata tersebut anak-anak? Yuk kita pelajari bersama ya. Di sini ada bagian mata yang terlihat dan fungsinya ya. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini untuk mengetahui bagian-bagian mata yang terlihat oleh kita beserta dengan fungsinya ya. Nah, di sini ada alis anak-anak nih, alis ya. Ini adalah alis, berfungsi untuk melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata ya. Kemudian ini adalah bulu mata anak-anak. Bulu mata ini ya melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Selanjutnya ini adalah pupil anak-anak. Nah, pupil ini bagian mata di tengah ya. Di tengah iris ini merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Selanjutnya ini iris anak-anak. Nah, iris ini bagian mata yang berwarna, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Berikutnya ini selaput putih disebut juga dengan sklera ya. Ini selaput putih ini loh, sklera. Ini apa ya? Bagian yang berwarna putih ini anak-anak dan keras pada bola mata ini itu otot-otot yang membuat mata kita itu bergerak, menempel pada sklera. Berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata ya. Berikutnya yaitu lipatan mata ya. Ini adalah lipatan mata anak-anak. Nah, lipatan mata ini kulit yang melindungi bagian depan bola mata ya. Berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip ya. Nah, anak-anak, membesar dan mengecilnya pupil nih. Tahukah kalian anak-anak jika pupil itu bisa membesar dan mengecil loh anak-anak? Nah, pupil kita itu sensitif terhadap cahaya ya. Coba anak-anak perhatikan nih gambar ini ya. Nah, saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil seperti ini agar cahaya yang masuk ke dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Sebaliknya, saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar seperti ini anak-anak. Nah, untuk memperbanyak cahaya masuk ke mata. Kalian coba lihat perbedaannya ya. Kalau ini pupilnya mengecil jika berada di tempat yang terang. Kalau ini pupil membesar jika berada di tempat yang gelap. Nah,
bagian dalam mata dan fungsinya. Nah, selain bagian mata luar ya anak-anak, ada juga bagian mata dalam. Nah, bagian mata ini juga memiliki fungsi yang berperan dalam proses penglihatan kita. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ya, untuk mengetahui bagian dalam mata beserta fungsinya anak-anak. Nah, yuk kita perhatikan. Nah, di sini ada kornea nih. Ini adalah kornea. Kornea ini selaput bening ya, yang melindungi bagian depan mata, berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Selanjutnya ini adalah lensa ya. Lensa ini berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Berikutnya yaitu otot siliaris anak-anak. Nah, di sini ada otot siliaris, itu otot di dekat lensa berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Berikutnya yaitu retina. Ini adalah retina ya, selaput yang terletak paling belakang ya anak-anak dan peka terhadap rangsang cahaya. Retina ini memiliki atau menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Berikutnya kalau ini adalah saraf mata. Nah, saraf mata ini adalah meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak anak-anak. Nah, otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang bisa kita lihat tentunya. Nah, anak-anak, lensa mata. Nah, saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk anak-anak. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku ya. Nah, di sini lensa mata ini memiliki kemampuan menebal dan menipis ya. Saat melihat benda yang mendekat, lensa mata akan menebal. Demikian sebaliknya anak-anak, saat melihat benda yang jauh, lensa mata akan menipis. Coba anak-anak perhatikan gambar ini ya. Ini kalian perhatikan. Nah, bagaimana kita melihat? Anak-anak kalian bisa melihat gambar ini ya, bahwa bagaimana kita bisa melihat. Di sini ada ceritanya ya. Di sini pertama itu ada objek nyata ya. Objek nyata, kemudian di sini ada pupil, ada lensa mata ya. Kemudian ada gelombang cahaya, ini gelombang cahaya masuk. Nah, kemudian ada lensa mata menerima, pupil, kornea ya. Kemudian setelah itu yang ditangkap mata itu ini ya, yang ditangkap mata. Kemudian titik fokus di retina. Nah, titik fokus di retina itu kayak terbalik. Nah, seperti ini. Kemudian bayangan nyata terbalik diperkecil, lalu diteruskan ke otak. Nah, di sini ya. Lalu otak menerjemahkan sinyal yang diterima retina sehingga gambar yang diterjemahkan atau kita bisa melihatnya. Begitu ya. Nah, anak-anak, di sini benda itu memantulkan cahaya ke arah mata kita. Kemudian cahaya pun masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya anak-anak. Nah, kemudian lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Selanjutnya, bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. Yang kelima, ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Nah, otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. Lalu yang keenam yaitu bayangan yang ditangkap dibalikkan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Nah, anak-anak, mari mencoba anak-anak membuat gambar skema proses melihat. Wah, ternyata melihat itu merupakan proses yang panjang dan rumit ya. Sungguh besar ciptaan Tuhan kita ya anak-anak. Nah, agar lebih mengerti bagaimana cara mata kita melihat, yuk kita buat gambar skema bagaimana mata melihat. Buatlah di buku tugas kalian ya, dengan jelas dan diberi keterangan. Sertakan juga nama bagian mata yang kalian gambarkan. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini ya. Nah, yang pertama nih, apa fungsi dari berkedip dan apa yang terjadi jika kita tidak berkedip? Nah, jawabannya itu berkedip akan membasahi mata
dan membuat mata menjadi tidak kering anak-anak. Nah, selanjutnya, mengapa saat mata kita terkena kotoran akan keluar air mata anak-anak? Nah, jawabannya itu karena air mata itu berfungsi sebagai pelindung terhadap benda asing ya. Lalu saat terkena kotoran, air mata berfungsi mengeluarkan kotoran dari mata kita. Selanjutnya, apakah kita boleh melihat cahaya yang terlalu terang? Mengapa? Nah, jawabannya tidak boleh ya, karena cahaya yang masuk terlalu banyak itu akan merusak bagian mata kita anak-anak. Nah, iris dan pupil itu berfungsi mengatur agar jumlah cahaya yang masuk sesuai dengan kebutuhan kita tentunya ya. Kemudian yang D nih, berikan contoh aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan perlindungan terhadap mata anak-anak. Nah, contoh aktivitasnya itu bagaimana? Nah, contohnya bisa bervariasi ya. Ini Bu Guru berikan contoh ketika di tempat yang berdebu. Aktivitas atau pekerjaan yang melihat layar komputer dalam waktu lama. Pekerja bangunan contohnya ya. Kemudian pekerja di laboratorium atau bengkel, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Mari refleksikan. Pertanyaan yang pertama ya, hal baru apakah yang kalian dapatkan dari topik ini anak-anak? Misalnya kalian bisa menjawab seperti ini, saya bisa mengetahui bagian dalam mata dan fungsinya. Jawaban bisa bervariasi ya anak-anak. Kemudian yang kedua nih, apa hubungan cahaya dan proses melihat? Nah, di sini hubungannya kita dapat melihat karena cahaya. Nah, sumber cahaya mengenai objek dan cahaya dipantulkan ke mata kita. Selanjutnya, mengapa kita tetap bisa melihat ketika malam hari? Nah, karena malam hari tetap ada sumber cahaya ya, bisa dari lampu, bulan, dan bintang ya. Kemudian nih, mengapa kita perlu berkedip? Nah, jawabannya berkedip itu membuat mata kita tetap basah. Nah, berkedip juga sebagai refleks ketika ada benda asing yang masuk ke mata. Nah, di sini air mata itu berfungsi sebagai pelindung terhadap benda asing. Saat terkena kotoran, air mata berfungsi mengeluarkan kotoran dari mata kita, anak-anak. Nah, selanjutnya, informasi apa yang diberikan oleh mata kita jika mata kita tidak berfungsi? Adakah cara lain untuk mendapatkan informasi ini? Nah, jawabannya apa anak-anak? Nah, informasi mengenai benda-benda di sekitar kita nih, di mana kita berada, siapa lawan bicara kita, tulisan yang kita baca, dan masih banyak lagi ya. Cara lainnya bisa melalui indera yang lain seperti indera peraba, pendengaran, dan penciuman ya. Selanjutnya nomor 6, apa saja yang tidak bisa kita lakukan jika kita tidak bisa melihat? Nah, ketika mendiskusikan pertanyaan ini ya anak-anak, itu nanti kalian juga harus tahu bahwa Tuhan itu menciptakan indera-indera yang lain untuk saling melengkapi ya. Ketika salah satu indera tidak berfungsi, masih ada indera lain yang membantu walaupun tidak akan sama. Nah, banyak orang yang dengan gangguan penglihatan dan masih bisa beraktivitas anak-anak, mempunyai bahkan mencetak prestasi tentunya ya. Mempunyai indera penglihatan yang sehat merupakan suatu hal yang perlu disyukuri. Berikutnya, menurut kalian, cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata kita anak-anak? Nah, menurut kalian apa? Ya, bisa dengan makan makanan yang bernutrisi ya, membaca dengan jarak yang cukup, mengatur penerangan saat membaca, tidak melihat layar televisi, komputer, atau telepon pintar dalam waktu lama anak-anak, tidak menyentuh mata sembarangan, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, itu ya. Sekarang belajar lebih lanjut anak-anak. Nah, di sini ada gangguan penglihatan pada manusia. Itu bisa disebabkan banyak hal ya. Ada yang merupakan bawaan sejak lahir, akibat dari penyakit lain, faktor usia, atau kebiasaan yang tidak baik anak-anak.
Nah, beberapa gangguan penglihatan bisa diperbaiki dengan menggunakan kacamata khusus atau operasi anak-anak. Nah, berikut ini merupakan gangguan penglihatan pada manusia anak-anak. Coba kalian perhatikan. Nah, di sini ada rabun jauh nih anak-anak. Nah, ini adalah rabun jauh ya anak-anak. Rabun jauh itu merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak jauh anak-anak secara jelas. Penyebabnya apa? Ya bisa perilaku tidak sehat seperti membaca sambil tiduran, membaca dengan penerangan minim, terlalu lama melihat layar televisi, komputer, telepon pintar, melihat layar atau buku terlalu dekat ya, atau kurang mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A anak-anak. Nah, gangguan ini bisa juga terjadi karena faktor keturunan. Nah, penderita rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata minus ya. Berikutnya yaitu rabun dekat. Nah, rabun dekat itu merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat ya. Dalam jarak dekat secara jelas itu tidak mampu ya. Nah, rabun dekat ini bisa disebabkan karena faktor usia dan umumnya mulai terjadi pada usia 40 anak-anak. Nah, disebut juga dengan mata tua ya. Namun rabun dekat itu bisa disebabkan karena faktor keturunan. Gangguan mata ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata rangkap untuk mata tua dan kacamata plus untuk rabun dekatnya. Selanjutnya yaitu mata silindris anak-anak. Nah, mata silindris itu merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea ya. Itu menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina ya. Penyebabnya bisa karena kebiasaan buruk seperti membaca atau menonton televisi dengan posisi miring, membaca dan menonton sambil tiduran, atau karena faktor keturunan. Nah, gangguan tersebut bisa dibantu dengan menggunakan kacamata silindris. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang bagian mata. Ada yang berfungsi untuk melindungi mata dan ada juga yang berfungsi untuk membantu kita melihat. Nah, bagian-bagian mata yang terlihat meliputi alis, bulu mata, lipatan mata, pupil, iris, dan sklera. Lalu bagian-bagian dalam mata meliputi kornea, lensa, retina, otot siliaris, dan saraf mata. Lalu pupil itu dapat membesar dan mengecil ya, sehingga dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya, lensa mata dapat menebal dan menipis anak-anak untuk mengatur fokus cahaya. Berikutnya, mata itu menangkap cahaya yang dipantulkan benda. Kemudian cahaya tersebut dibelokkan oleh kornea dan masuk ke dalam mata melalui pupil. Nah, lensa mengatur fokus cahaya sehingga bayangan jatuh di retina dan dikirim ke otak. Nah, cara menjaga kesehatan mata diantaranya tidak melihat sinar yang terlalu terang dan tidak melihat objek dekat terlalu lama ya. Nah, alhamdulillah anak-anak, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Bu Guru doakan semoga anak-anak kelas 5 ini menjadi anak yang soleh dan soleha, pintar, cerdas, berakhlak mulia, serta berbakti kepada orang tua dan guru. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video pembelajaran dari Bu Guru. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.